Bab 188. Qin Feng vs Leluhur Beiming. Leluhur Beiming melintasi lautan dan menempuh jarak puluhan ribu meter dalam sekejap mata. Tiba-tiba, dia melompat ke udara, seperti meteorit yang jatuh dari langit, membawa kekuatan suci dan menghantam pantai. Boom, boom, boom. Tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang dengan kekuatan yang besar. Tanah retak dengan retakan padat, seperti jaring laba-laba. Banyak orang awam bahkan tidak bisa berdiri diam, dan jatuh ke tanah satu persatu, dalam keadaan panik, dengan gelombang besar di hati mereka. Salam untuk leluhur Beiming. Semua prajurit yang hadir juga membungkuk dan memberi hormat. Namun, ada terlalu banyak orang, jumlahnya puluhan ribu, menghalangi jalan leluhur Beiming. Pergi, leluhur Beiming berteriak keras. Lidahnya meledak karena guntur musim semi. Gelombang suara yang menakutkan mengembun menjadi substansi, membanjiri gunung dan lautan, menghempaskan semua orang yang menghalanginya. Semua orang berada dalam kekacauan, berantakan, mengerikan. Apakah ini kekuatan martial Sein? Itu di luar imajinasi orang biasa. Satu kalimat bisa membuat orang menyerah. Bagaimana kita bisa bertarung seperti ini? Tuan Qin seharusnya mengakui kekalahan. Ketika dia bangun, dia bahkan merasa Qin Feng pasti akan kalah. Pada saat ini, Patriark Beiming melirik ke seluruh penonton dan mengeluarkan teriakan marah yang bergema di seluruh dunia. Qin Feng, bunuh muridku, curi wanitaku, keluar dan mati. Petik 2. Qin Feng keluar dari kerumunan. Dia merasakan tekanan yang besar, tapi dia tidak takut. Orang tua, kamu jelas ingin merebut tunanganku. Tapi sekarang kamu merampok tunanganku. Hari ini, aku akan bertarung sampai mati. Gunakan darahmu untuk mengorbankan kekuatan gaibku. Petik 2. Geram, di dunia sekuler. Anda adalah seorang jenius sekali dalam satu abad. Dan Anda bahkan memenangkan gelar pemimpin konferensi seni bela diri 9 Provinsi Timur. Tapi tahukah Anda bahwa di Sekte Beiming kami, setiap pemimpin sebelumnya tidak lebih dari seorang tukang di sekte luar. Saya di sini, di mata saya, Anda tidak berbeda dengan semut. Bagaimana Anda bisa melawan kekuatan Tuhan? Petik 2. Anda pasti akan mati hari ini. Aura memenuhi udara. Di kejauhan, Ning Qingsui, Lin Qingge dan yang lainnya berdiri bersama dengan Dewa Perang Utara Xiang Feiyu, merasa tidak nyaman. Suai Xiang, menurutmu apakah Qin Feng memiliki peluang besar untuk memenangkan pertempuran yang menentukan ini? Ning Qingsui mau tidak mau bertanya. Peluang menang. Aku khawatir hanya 10%. Xiang Feiyu berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di sekitar terkejut. Anda harus tahu bahwa Xiang Feiyu adalah jenius paling menakjubkan dan berbakat di Gritsia 10 tahun yang lalu. Dia telah bertarung di medan perang. Meskipun dia telah menunda budidayanya, dia masih memiliki ranah Wuhou setengah langkah, dan visinya sangat canggih. Siapa sangka sekarang, dia akan sangat merugikan Qin Feng. Teror Markis Wu berada di luar imajinasi orang biasa. Xiang Feiyu menjelaskan, jika seorang master seperti naga, maka Markis Wu adalah dewa. 3 bunga berkumpul di atas, kembali ke alam, mengangkut energi dan darah, dan sapuan yang tak terkalahkan. Bahkan jika mereka dikirim pasukan 1 juta tidak dapat membunuh Wu Hou yang berada di puncak kekuasaannya. Meskipun Qin Feng bukan seorang jenius, dia memiliki setengah langkah ke level Wu Hou. Tetapi perbedaan setengah langkah adalah hukuman ilahi yang tidak dapat diatasi. Tapi, tiba-tiba, Xiang Feiyu mengubah topik. Menurut informasi saya, Qin Feng baru berlatih selama 3 tahun monster. Yang lain tidak punya peluang untuk menang. Tapi dia mungkin bisa menciptakan keajaiban. Di tengah medan perang, leluhur Beiming, pinjami aku gerakan. Langkah kedua dari 7 gerakan Zhenwu, matahari dan bulan bersinar bersama. Qin Feng tahu bahwa gerakan biasa sulit untuk melawan Wu Hou. Jadi dia menggunakan kartu trufnya sebagai segera setelah dia muncul. Pada konferensi seni bela diri di Jinling, dia menggunakan gerakan ini untuk mengalahkan kehendak ilahi Patriark Beiming. Bocah.
Gerakan yang sama tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Mari kita lihat kekuatan Wu Hou. Leluhur Beiming terkejut. Boom, boom, boom. 3 garis esensi setebal pilar tiba-tiba keluar dari atas kepalanya. Seperti api suar dan asap. Membubung langsung ke langit. Berkumpul menjadi 3 bunga teratai misterius. 3 bunga berkumpul. Ini adalah simbol bahwa energi dan semangat pejuang telah mencapai puncaknya. Segala kejahatan tidak dapat menyerang. Hantu dan dewa dapat menangkal perubahan. Bahkan angin puting beliung pun tidak dapat menerbangkan ketiga bunga teratai tersebut. Guntur di telapak tangan. Tiba-tiba, Patriark Beiming melambaikan jubah tahunnya. Dan sambaran petir keluar dari telapak tangannya. Retak, seperti naga petir ungu. Ia sangat cepat dan menembak langsung ke arah Qin Feng. Seolah-olah akan memotongnya menjadi abu terbang. Boom, matahari dan bulan bersinar bersamaan. Bertabrakan dengan guntur di telapak tangan. Dan gelombang energi meledak. Qin Feng terbang mundur lebih dari 10 meter dan merasa lumpuh di sekujur tubuhnya. Meski tidak berakibat fatal, kulitnya yang terbuka mengeluarkan bau terbakar. Hahaha, bocah. Kamu sangat rentan. Apakah kamu akan dikalahkan hanya dengan satu gerakan? Leluhur Beiming tertawa. Fiu, tiba-tiba. Sebuah suara terdengar di udara dari belakang. Apa yang terjadi? Patriark Beiming adalah markis dari Wu. Dan kepekaannya terhadap bahaya beberapa kali lipat dari Grandmaster. Dia menoleh dengan tajam. Pupil matanya tiba-tiba menyusut menjadi bentuk seperti jarum. Aku melihat pedang suci dengan aura merah diam-diam muncul di belakangnya dan menebas lehernya. Tinju Fajra yang tidak bisa dihancurkan. Teriak leluhur Beiming. Dan tangan kanannya bersinar dengan kilau logam dan mengembang lebih dari 10 kali lipat. Seperti dewa roh raksasa. Kiang, tinju dan pedang bertabrakan. Percikan api keluar. Dan terdengar suara benturan yang keras. Hancur, tinju leluhur Beiming terbelah oleh ujung tajam senjata ilahi. Memperlihatkan tulang dan darah berceceran. Namun, pedang langit merah juga terlempar. Cahayanya langsung meredup. Dan tangisan sedih terdengar. Ups, wajah Qin Feng menjadi gelap. Faktanya, ini adalah gerakan mematikan yang sengaja dia rancang. Serangan pertama dari depan untuk menarik perhatian leluhur Beiming. Lalu gunakan pedang Cixiao untuk membunuhnya secara diam-diam. Sayangnya, masih gagal. Dasar bocah. Ini tidak masuk akal. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang membuatku berdarah. Petik 2. Hari ini, aku akan membiarkanmu menghabiskan tetes darah terakhir dan mengubah dirimu menjadi zombie. Dan bentuk tubuhnya seperti bola meriam. Ia menyerang. Namun, Qin Feng tidak mau kalah. Dan tinjunya sepadat tetesan air hujan. Bang 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 bang. Radius 1 kilometer langsung berubah menjadi medan perang. Belum lagi orang biasa. Bahkan Grandmaster pun tidak bisa mendekat. Keduanya terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Dengan gerakan mematikan. Gelombang energi yang keluar saja sudah mencekik. Untuk sesaat, langit gelap dan bumi gelap. Namun, pertempuran sengit itu berlangsung lebih dari setengah jam dan belum berakhir. Meskipun leluhur Beiming berada pada level yang lebih tinggi, Qin Feng masih muda dan kuat. Dia bergabung dengan Lin Qingge tadi malam dan menerima makanan dari tubuh Suanyin. Qin Feng, hanya dalam 1 bulan, kamu telah membuat kemajuan besar. Mana yang lebih baik dari 10 tahun kerja keras? Jika aku memberimu beberapa tahun lagi, aku tidak tahu betapa menakutkannya kamu akan tumbuh. Sayang sekali kamu tidak melakukannya. Itulah kesempatannya. Nenek moyang Beiming menunjukkan ekspresi jahat. Jubah Tao di tubuhnya tidak dapat menghentikannya. Dan niat membunuhnya mendidih. Rahasia utama Beiming Dafa. Dunia yang membeku. Bab 189. Nasibku terserah padaku. Leluhur Beiming membuat segel tangan misterius. Boom, tiba-tiba. Nafas kehancuran keluar dari tubuhnya. Dan tanah di bawah kakinya langsung tertutup lapisan es tebal, menyebar ke segala arah. Tidak bagus. Wajah Qin Feng berubah liar. Tapi sudah terlambat. Embun beku menyebar begitu cepat hingga menyentuh kaki Qin Feng terlebih dahulu. Lalu terus bergerak ke atas. Kakinya, perut bagian bawah, dada, leher, dan bahkan seluruh kepalanya.
Semuanya tertutup salju tebal. Hoa, hoa, hoa. Untuk sesaat, mata semua penonton di kejauhan terfokus pada Qin Feng. Dilihat dari kejauhan, dia tampak seperti patung es berbentuk manusia. Tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Dia tidak bergerak. Tuan Muda Qin adalah setengah raja bela diri. Belum lagi embun beku. Bahkan gunung pun tidak bisa menahannya. Kan? Apa yang aneh tentang ini? Petik 2. Semua orang banyak bicara. Hahaha. Pada saat ini, leluhur Beiming tertawa terbahak-bahak dan menjelaskan. Ini adalah teknik rahasia pamungkas saya, langit dan bumi beku. Saya telah berlatih selama hampir 100 tahun. Dan saya telah mengubah energi batin saya menjadi Beiming, Xuan Bingqi. Lapisan es ini tidak dapat diledakkan bahkan dengan pisau atau kapak, atau bahkan dengan hujan peluru. Sekarang, tidak hanya tubuh Qin Feng, tetapi pikirannya juga membeku lebih buruk dari kematian dalam 100 tahun lagi. Kamu bahkan tidak bisa melarikan diri. Hahaha. Tawa liar bergema di tepi laut Cina Timur. Beku selama ratusan tahun. Mendengar ini, semua orang yang hadir merasa ngeri. Cara ini terlalu kejam. Bahkan di luar batas imajinasi orang awam. Keterampilan magis leluhur tidak ada bandingannya dan dia tak terkalahkan di dunia. Qin Feng hanyalah seekor semut di depan leluhur, dan tidak sayang untuk mati. Saya tidak tahu seberapa kuat leluhurnya. Jadi dia harus cepat dan setuju untuk menikah. Berikan kepada leluhur. Petik 2. Zhuang Qingyang segera memimpin sekelompok anggota keluarga dan bergegas untuk menepuknya. Qin Feng. Lin Qingge melihat patung es di kejauhan dan menangis. Qingge, jangan menangis. Saya sangat yakin bahwa Qin Feng tidak akan mati begitu saja. Di sebelahnya, Xiang Feiyu juga mengerutkan kening. Pahlawan menghargai pahlawan. Qin Feng adalah penyelamatnya. Dan dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan 3 resep berharga. Dan dia nugerahi Jenderal Naga Bintang 1 oleh Sang Feng. Bakat seperti itu adalah pilar negara dan tidak boleh mati di tempat seperti ini. Tapi dia juga merasa bahwa Qin Feng bukanlah wajah yang berumur pendek dan tidak akan dikalahkan dengan mudah. Qin Feng telah dibekukan olehku. Selanjutnya, kita akan mengambil kembali kecantikan kecil itu. Leluhur Beiming berbalik dan berjalan menuju Lin Qingge. Matanya meneteskan air liur. Sekarang, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Retak. Tiba-tiba, suara retakan yang jelas terdengar dari belakangnya, yang sangat keras dalam keheningan. Hah, leluhur Beiming segera berbalik. Saya melihat patung es itu memiliki retakan yang terlihat dengan mata telanjang. Apa yang terjadi? Anak ini tidak membeku. Dan dia masih ingin membuka segelnya. Leluhur Beiming sangat terkejut dan bersiap menggunakan kekuatan batinnya untuk memperkuat es. Namun, saat berikutnya, Qin Feng, yang terjebak di dalam patung es, matanya tiba-tiba terbakar, seperti mata emas Raja Kera. Ini adalah kekuatan magis dari buku surgawi tanpa kata, mata emas langit yang terbakar. Hoa, hoa, 2 pilar api melonjak ke langit, menghancurkan es. Suhu di sekitarnya langsung naik dari titik beku ke titik didih, dan udara dipenuhi uap air panas. Ledakan, di antara petir dan api batu. Kedua pilar api itu tampak berubah menjadi naga api yang berkobar, menghantam leluhur Beiming di depan. Ah, leluhur Beiming menjerit keras. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sebagian besar tubuhnya terbakar dan bahkan mengeluarkan bau lembek. Meskipun dia adalah seorang martial saint, tubuhnya tidak terkalahkan dan bisa terluka. Dalam pertempuran ini, leluhur Beiming sangat percaya diri dan sama sekali tidak memandang Qin Feng, seorang junior muda. Namun terlepas dari semua perhitungannya, Qin Feng tidak dapat menghitung bahwa Qin Feng telah memperoleh kekuatan membunuh paling kuat di buku surga tanpa kata. Bagus. Qin Feng baik-baik saja. Lin Qingge melihat pemandangan ini dari kejauhan dan sangat bersemangat. Ning Qingsui dan Xiang Feiyu juga menghela nafas lega pada saat bersamaan. Namun, pertarungan belum berakhir. Ini dia pedangnya, teriak Qin Feng. Dan pedang Cik Xiao kembali ke tangannya. Dan dia berjalan menuju leluhur Beiming selangkah demi selangkah, dengan niat membunuh yang mendidih di atasnya. Namun,
Meskipun Patriark Beiming terluka parah oleh mata emas langit terbakar, dia tetaplah Wu Hou dan tidak bisa menyerah begitu saja. Ho ho ho, matanya dipenuhi kebencian dan dia meraung seperti binatang buas. Kamu bocah. Jangan berpikir kamu bisa menang melawanku. Aku adalah master hebat di dunia seni bela diri kuno. Kekuatan magis yang aku miliki selama bertahun-tahun berada di luar imajinasimu. Seumur hidup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda. Dewa Petir Sembilan Surga meminjam metode ini. Kekuatan surgawi yang cemerlang. Pimpin dengan hidupmu. Tiba-tiba, Beiming Patriark memuntahkan seteguk darah dan menyemprotkannya ke 7 bintang pedang di pinggangnya. Lalu dia melangkah maju dan menusuk langit dengan pedangnya. Dalam sekejap, angin dan awan berubah warna dan awan gelap berkumpul membentuk topan besar. Boom! Dalam sekejap, sambaran petir sepanjang beberapa kaki jatuh dari langit dan menyambar langsung ke arah Qin Feng. Sangat kuat. Sangat kuat. Ini seperti hukuman ilahi yang akan menghancurkan dunia. Semua makhluk di dunia tidak dapat menolaknya. Tidak. Wajah Xiang Feiyu berubah dengan liar dan dia berteriak. Ini adalah teknik rahasia terlarang di dunia seni bela diri kuno. Qin Feng, cepat bersembunyi. Jika tidak kamu akan disambar petir sampai mati dan tulangmu akan hilang. Seluruh tempat menjadi gempar. Itu terlalu menakutkan. Nenek moyang Beiming sebenarnya bisa memanggil guntur. Ini hanyalah metode ajaib. Sayang sekali, bakat Qin Feng bisa disebut monster. Tapi dia masih akan mati di bawah guntur di akhir. Semua penonton banyak berbicara dan merasa kasihan di dalam hati mereka. Apakah generasi jenius akan segera mati? Bagus sekali. Qin Feng memegang pedang Cixiao dengan erat. Matanya panas dan semangat juangnya tinggi. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia melihat Tian Lei. Pada awalnya, Raja Penyihir dari wilayah Miao menyerang dan melontarkan kutukan darah untuk membunuhnya. Tetapi makhluk misterius dari keluarga Qin menjatuhkan 5 guntur dari langit, membunuh Raja Penyihir secara langsung. Nenek moyang Beiming membutuhkan 30 tahun kehidupan untuk memanggil guntur. Ada kesenjangan besar antara dia dan keberadaan misterius itu. Nasibku terserah padaku. Berikan padaku. Qin Feng naik ke langit dengan pedang langit merah di tangannya. Membawa pedang merah. Dan menebas ke arah petir. Retak. Pedang itu bersinar terang. Membelah petir menjadi 2. Meskipun dampaknya menimpa Qin Feng. Membuatnya menghitam dan terluka parah. Hal itu tidak mengancam nyawa. Namun, Qin Feng belum punya waktu untuk berbahagia. Boom. 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 Di atas langit. Guntur kedua sedang terjadi. Yang lebih tebal, lebih besar dan lebih kuat. Dan berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Hahaha. Bocah. Kamu tidak tahu, kan? Leluhur Beiming tertawa gila. Apa yang aku panggil adalah guntur kembar Yin dan Yang. Totalnya ada 2. Kekuatan guntur yang kedua 10 kali lipat dari guntur Yin pertama. Petik 2. Bab 190. Ning Qingsui mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Apa? Setelah mendengar kabar buruk itu, wajah Qin Feng berubah liar. Dia baru saja mencoba yang terbaik untuk membelah Yin Lei. Tetapi dia sudah terluka parah dan energinya habis. Jika apa yang dikatakan Patriark Beiming benar, maka dia tidak akan mampu menahan Yang Lei yang 10 kali lebih kuat. Boom! Pada saat ini, Yang Lei jatuh seperti naga dewa dengan gigi dan cakarnya. Udara dipenuhi bau kematian. Apakah aku akan mati di sini? Qin Feng tampak putus asa. Dia belum menikah dengan Lin Qingge. Dia belum menyelesaikan keterikatan Long Jiuxiao dengan Ning Qingsui. Keberadaan ibuku belum ditemukan. Adikku Qin Hongyan belum diselamatkan. Jangan balas dendam terhadap Kaisar Kegelapan. Dia memiliki terlalu banyak penyesalan dan terlalu banyak keengganan. Tapi sekarang, semuanya akan berakhir. Tidak, jangan lakukan itu. Di kejauhan, Lin Qingge menangis dan berteriak seperti burung kukuk yang menangis darah. Dia benci kalau dia tidak berdaya. Jika Qin Feng meninggal, maka dia tidak ingin hidup sendiri. Apalagi jatuh ke tangan Patriark Beiming. Hei, Tuhan iri dengan bakat. Meskipun dia adalah dewa perang di utara, dengan kekuatan luar biasa dan tak terkalahkan di medan perang. Kekuatan petir ini benar-benar melebihi batas kemampuannya.
Xiang Feiyu tahu bahwa meskipun dia menyelamatkannya, dia akan dipotong menjadi abu dan mati. Kamu bocah. Mati. Setelah kamu mati, aku bisa mendapatkan tubuh Suanyin, memulihkan kekuatanku, dan membuat kemajuan besar setiap hari. Leluhur Beiming menunjukkan ekspresi menyeramkan. Melihat guntur dari langit hendak mengenai kepala Qin Feng. Qin Feng, tiba-tiba, suara wanita terdengar di tempat tersebut. Itu adalah Ning Qingsui. Pada titik tertentu, dia bergegas ke medan perang. Hanya 10 meter dari Qin Feng, dan juga berada dalam jangkauan amukan guntur. Qingsui, kenapa kamu ada di sini? Ayo pergi. Qin Feng terkejut. Dia tidak menyangka Nona Ning klan yang mulia ini akan membahayakan dirinya sendiri. Dia sudah mati. Tidak perlu ada orang lain yang mati. Qin Feng, biarkan aku menyelamatkanmu. Tiba-tiba, Ning Qingsui menggigit giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melompat lebih dalam dan menerkam Qin Feng. Tapi sosok halusnya terlalu kecil di bawah guntur. Seperti ngengat yang menyala-nyala. Sedetik kemudian, guntur turun dan menghantam Qin Feng dan Ning Qingsui. Hoa, tiba-tiba, liontin giok yang dikenakan di leher Ning Qingsui meledak menjadi cahaya putih cemerlang. Tapi itu tidak mencolok dibandingkan dengan cahaya guntur. Untuk sesaat, semua orang hanya dibutakan oleh cahaya gemuruh di langit. Apa yang terjadi? Wanita yang baru saja datang sepertinya adalah Ning Qingsui, putri tertua dari keluarga Ning. Aneh, bukankah tunangan Tuan Qin, Lin Qingge? Mengapa Nona Ning bergegas dan berkomitmen bunuh diri bersamanya? Aduh, sekarang mereka berdua tidak punya kesempatan untuk bertahan hidup dan hanya bisa masuk neraka bersama-sama. Banyak penonton di kejauhan yang berbincang. Qingsui, Lin Qingge berdiri di sana dengan tatapan kosong. Matanya kosong, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Menghadapi Yang Lei tadi, dia merasakan ketakutan dari jiwanya dan tidak bisa menggerakkan kakinya sama sekali. Tapi dia tidak menyangka sahabatnya akan bergegas dan mati bersama Qin Feng. Mungkinkah cinta Ning Qingsui pada Qin Feng lebih dalam daripada cintanya sendiri? Hal ini membuatnya merasa sangat malu dan malu. Setelah sekian lama, asapnya perlahan menghilang. Wah. Semua orang melihat ke arah tengah medan perang. Qin Feng dan Ning Qingsui terlihat. Tubuh mereka hangus seluruhnya. Tetapi mereka berpelukan dan masih berpelukan. Sepasang bebek Mandarin yang putus asa. Leluhur Beiming mendengus dingin. Dengan ekspresi jijik di wajahnya. Dia secara paksa mengandalkan kekuatan surga, menghabiskan 30 tahun hidupnya, dan menderita luka serius serta serangan balasan. Namun dia akhirnya memenangkan duel tersebut. Tunggu, lihat. Qin Feng belum mati. Tiba-tiba, seseorang berseru. Melihat dari kejauhan, dia melihat Qin Feng, yang ditutupi pakaian hitam hangus, berjuang untuk bangkit dari tanah. Meskipun dia lemah, dia masih selamat. Ini sangat berbahaya. Qin Feng diam-diam mengira itu hanya kebetulan. Jika Ning Qingsui tidak mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, dia mungkin akan mati tersambar petir. Namun di saat-saat terakhir, liontin giok yang dikenakan oleh Ning Qingsui memberikan kontribusi. Itu seharusnya adalah senjata pelindung yang diberikan kepadanya oleh Ning Clan. Senjata itu meledak menjadi perisai pelindung dan melenyapkan sebagian besar kekuatan Yang Lei, sehingga dia bisa lolos dari bencana. Setelah bangun, Qin Feng menundukkan kepalanya lagi dan menatap Ning Qingsui dalam pelukannya, dengan air mata berlinang. Dia adalah Wu Hou setengah langkah, dengan tubuh kuat yang mampu menahan dampak guntur. Tapi Ning Qingsui hanyalah seorang wanita lemah. Tubuh halusnya disambar petir dan dia mengalami koma. Qin Feng tidak pernah membayangkan bahwa wanita muda bangsawan ini bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak ragu-ragu. Qingsui, tunggu. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Qin Feng segera menggunakan tangan bodhisattvanya dan mencoba yang terbaik untuk menjaga Ning Qingsui tetap hidup. Cepat, naik dan bantu. Selamatkan Nona Ning. Xiang Feiyu segera memberi perintah. Ning Qingsui memiliki status terhormat. Jika sesuatu terjadi di kota Donghai, tidak ada yang bisa memikul tanggung jawab jika Ning Clan menyalahkannya. Segera,
Anak buah Xiang Feiyu mengeluarkan banyak ramuan berharga dan memasukkannya ke dalam mulut Ning Qingsui seolah-olah itu gratis. Jie jie jie. Pada saat ini, leluhur Beiming tertawa aneh lagi. Qin Feng, duel kita belum berakhir. Meskipun kamu mengandalkan seorang wanita untuk menyelamatkan hidupmu, kamu sudah berada di akhir perang. Lagi pula, kamu tidak bisa lepas dari kematian. Orang tua, sialan, itu kamu. Qin Feng mengertakkan gigi dan terlatih-tatih menuju leluhur Beiming. Haha. Kamu ingin menggunakan tubuh compang camping ini untuk membunuhku. Leluhur Beiming mencibir dengan nada menghina. Seolah dia adalah seekor semut. Teknik rahasia pembakaran darah. Qin Feng tiba-tiba membuat keputusan. Matanya merah dan wajahnya gila. Momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul dari tubuh yang rusak. Meningkat dengan mantap dan sepertinya tanpa akhir. Ini adalah teknik terlarang Profesor Long yang membakar esensi dan darah dengan imbalan kekuatan absolut. Semakin tinggi kekuatannya, semakin kuat serangan baliknya. Sekarang Qin Feng setengah langkah ke ranah Wuhou. Begitu dia menggunakan teknik rahasia pembakaran darah, dia bahkan bisa mencapai ranah Wuhou untuk waktu yang singkat. Tapi harganya adalah kematian. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi mengendalikan begitu banyak. Meskipun itu berarti kematian, dia akan membunuh leluhur Beiming. Retak, Qin Feng mengepalkan tinjunya, dan ruang di sekitarnya tampak hancur. Apakah ini kekuatan Markis Wu? Melihat pemandangan ini, Beiming Patriark membuka matanya lebar-lebar dan merasa ngeri. Kamu bocah. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu dengan paksa naik ke Wu? Bang, petik 2. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dipukul dengan keras oleh tangan besi Qin Feng. Bang, 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 bang. Segera setelah itu, Qin Feng memperlakukannya seperti karung pasir dan meninjunya satu demi satu. Pukulan ini untuk Qingge. Pukulan ini untuk Qingsui. Pukulan ini untuk semua orang yang telah diintimidasi olehmu. Bab 191. Pembunuhan Shuro Darah. Tinju Qin Feng mengenai daging dan darah menetes. Dan dia melampiaskan semua kemarahan yang telah dia kumpulkan sejak lama pada tubuh leluhur Beiming. Mengandalkan teknik rahasia pembakaran darah, kekuatannya ditingkatkan ke level Martial Lord dalam waktu singkat. Dan setiap pukulan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ah, leluhur Beiming berteriak histeris. Tidak mampu melawan. Kamu bocah. Hentikan. Jangan berkelahi. Aku akan mengaku kalah dan tidak pernah berani mengingini tunanganmu lagi. Selama kamu bersedia menjadi bangsawan, aku akan memberimu semua sumber daya budidaya Beiming Sekte. Patriark Beiming dengan putus asa memohon belas kasihan. Tidak lagi tak terkalahkan seperti dulu. Seperti anjing yang berduka. Namun, Qin Feng menolak untuk melepaskannya sama sekali. Dan niat membunuhnya mendidih. Itu berlangsung lebih dari 10 menit. Dan akhirnya leluhur Beiming dipukuli hingga menjadi genangan daging. Untuk sesaat, tempat tersebut benar-benar sunyi, dan Anda dapat mendengar suara pin jatuh. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya tercengang, dan hati mereka dipenuhi gelombang besar. Leluhur Beiming yang legendaris, sosok kuat di dunia seni bela diri kuno, telah jatuh. Hasil ini melebihi ekspektasi semua orang. Sudah berakhir. Wajah semua orang di rumah bangkir pucat. Seolah-olah mereka sedang berduka atas ahli waris mereka. Setelah leluhur Beiming meninggal, mereka kehilangan pendukungnya. Sehingga mereka harus mengikuti perintah Qin Feng sebelumnya untuk menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Lin Qingge. Dan pada saat yang sama menyerahkan semua aset mereka. Hebat, Qin Feng menang. Dan dia menciptakan keajaiban lain. Petik 2. Tidak sesederhana itu. Xiang Feiyu berkata dengan wajah serius. Meskipun Qin Feng menang, dia juga membayar mahal. Teknik rahasia yang baru saja dia gunakan untuk menarik nyawanya dengan imbalan kekuatan pasti akan menderita. Masih belum jelas apakah dia bisa bertahan dari serangan balasannya. Apa? Wajah Lin Qingge berubah liar. Hatinya melayang di udara. Puff. Pada saat ini, Qin Feng memuntahkan seteguk besar darah. Dan aura aslinya yang agung juga menurun tajam. Serangan balik akan datang. Tubuhnya bergoyang.
dan dia sepertinya tidak mampu berdiri kokoh. Jika tren ini terus berlanjut, hidup saya mungkin dalam bahaya. Boom, tanpa diduga. Saat berikutnya, tubuh Qin Feng tiba-tiba melonjak dengan vitalitas, mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya, memberi nutrisi pada organ dalam dan menghilangkan serangan balik. Ini, kekuatan guntur. Qin Feng segera bereaksi, merasa gembira di dalam hatinya. Guntur melambangkan kehancuran, tetapi juga mengandung kehidupan. Seperti kata pepatah, suara guntur musim semi membangunkan hewan yang berhibernasi, menandakan datangnya musim semi dan kebangkitan segala sesuatu. Inilah prinsip langit dan bumi. Di zaman kuno, jika makhluk abadi ingin naik, mereka juga harus selamat dari kesengsaraan guntur. Tapi sekarang, Qin Feng mengandalkan bantuan Ning Qingsui untuk menahan dua guntur langit. Sisa kekuatan guntur di tubuhnya juga mulai bekerja. Tidak hanya memperbaiki tubuh yang rusak, tetapi juga memberikan energi yang melimpah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mata Qin Feng seperti obor, dan dia segera menggunakan kekuatan guntur dan mulai berlatih. Aura yang awalnya lemah mulai bangkit kembali. Hus, hus, hus. 3 aliran esensi keluar dari atas kepalanya, seperti api suar dan asap, membubung langsung ke langit. Samar-samar akan berubah menjadi bentuk bunga teratai. Ini tandanya dia akan menerobos kemacetan dan mencapai ranah Wuhou. Ya Tuhan, melihat adegan ini, penonton di kejauhan berseru. Tidak hanya Tuan Qin tidak terpengaruh oleh serangan balasan tersebut, dia benar-benar bekerja keras untuk menerobos dan menjadi Wuhou. Wuhou, yang berusia 20-an, belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pastinya adalah monster yang hanya terjadi sekali, dalam 500 tahun. Aku tidak menyangka kita bisa menyaksikan sejarah hari ini. Ini suatu kehormatan besar bagi kita. Untuk sesaat, semua pejuang yang hadir menahan napas dan tampak panas, menunggu lahirnya sang legenda. Boom, tiba-tiba, aura yang sangat menakutkan muncul dari kerumunan. Meski tidak sebaik Patriark Beiming, ia masih setengah langkah di depan Wuhou. Segera, sosok berwarna merah darah terlihat, seperti komet yang menabrak bulan, bergegas menuju Qin Feng. Pada saat ini, Qin Feng berada pada saat kritis terobosan. Bahkan jika dia merasakan ancaman kematian, dia tidak bisa bergerak. Tidak, itu pembunuh nomor 1 di daftar rahasia, Blood Surah. Xiang Feiyu segera mengenali identitas pembunuh itu. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Blood Surah adalah pembunuh paling menakutkan di dunia. Dia telah melakukan ribuan misi dan tidak pernah gagal. Tidak peduli siapa yang ingin dia bunuh, dia akan berhasil. Pada awalnya, Bai Xiaosheng memberitahu Kaisar Kegelapan bahwa Qin Feng sedang menyelidiki pembunuhan itu 3 tahun lalu. Dan Kaisar Kegelapan mengirim Blood Surah ke kota Donghai untuk membunuh Qin Feng. Selama jangka waktu ini, Blood Surah telah menunggu kesempatan. Dan sekarang dia akhirnya mengambil tindakan. Kamu bajingan, kamu berani bersikap sombong di hadapanku. Kamu mencari kematian. Kamu memiliki segalanya di telapak tanganmu. Jaring langit dan bumi. Xiang Feiyu sangat marah. Dan mengambil tindakan dengan berani. Menggunakan kekuatan magis dalam buku surga tanpa kata. Boom, tangan kanannya langsung tumbuh 100 kali lebih besar, seperti penjara surgawi, bergerak menuju Blood Surah untuk menekannya. Menghalangi langit dan matahari, itu tak terbendung. Bang, Blood Surah menerima tamparan di punggungnya, dan seluruh tubuhnya terkejut. Tapi dia menggunakan kekuatan telapak tangan ini untuk meningkatkan kecepatannya sebanyak 3 poin. Dan di saat yang sama dia mengeluarkan belati. Pedang usus ikan, salah satu dari 10 pedang paling terkenal di zaman kuno. Pedang ini juga merupakan pedang sangat berani yang dirancang khusus untuk membunuh raja dan pejabat. Pedang ini tajam dan tidak dapat dihentikan. Blood Surah memegang pedang usus ikan dan menusuk dantian perut bagian bawah Qin Feng. Bunuh raja dan bunuh pengemudinya. Cua, bila tajam itu masuk ke tubuhnya. Dan darah menetes dari tubuhnya. Qin Feng berada pada saat kritis terobosan. Tetapi dia menderita pukulan fatal. Dantiannya tertusuk. Dan sejumlah besar energi batin bocor keluar.
Tingkat kultivasinya juga anjlok dan dia menjadi orang biasa. Plop, wajah Qin Feng menjadi pucat. Tubuhnya bergoyang. Dan dia langsung jatuh ke tanah. Ho ho ho, sialan. Saat ini, Xiang Feiyu meraung dan bergegas. Sekuat gunung. Blood-Sura terluka dan tidak berani menyerangnya dengan paksa. Qin Feng, Kaisar Kegelapan mengirimku untuk membunuhmu. Sekarang kamu telah menjadi orang yang tidak berguna. Kamu tidak memiliki harapan untuk menjadi musuh Kaisar Kegelapan dalam hidup ini. Jadi tunggu saja sampai mati. Berbicara, Blood-Sura Dihe menembakkan beberapa bom asap dan melarikan diri dengan tergesa-gesa melalui kabut. Qin Feng, apa kabar? Xiang Feiyu segera bergegas. Sangat prihatin. Kamu belum bisa mati. Tapi kultivasimu, aku khawatir itu tidak berguna. Qin Feng memaksakan senyum sedih. Dia adalah seorang ahli dalam bidang kedokteran dan seni bela diri. Dan merupakan murid dari Medical Saint. Jadi dia secara alami memahami apa artinya bagi seorang pejuang jika dantiannya dihancurkan. Tidak peduli materi surgawi, harta duniawi, atau obat mujarab apapun yang Anda ambil, itu tidak ada artinya. Mulai sekarang, saya akan memotong jalan saya menuju seni bela diri dan menjadi orang yang tidak berguna. Belum lagi bertarung melawan Kaisar Kegelapan. Bahkan seorang Grandmaster biasa pun bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan beberapa jari. Beberapa menit yang lalu, Qin Feng diharapkan menjadi Wuhou termuda. Siapa sangka sekarang, dia akan jatuh dari awan dan jatuh ke dalam jurang. Bab 192 Lin Qingge ditipu. Rumah Sakit Rakyat Pertama Donghai. Bangsal perawatan khusus VIP. Qin Feng sedang berbaring di ranjang rumah sakit. Matanya kosong. Keinginannya tertekan. Dan dia melihat ke depan dengan sedih. 3 hari telah berlalu sejak pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam 3 hari terakhir, Lin Qingge tinggal di sisi Qin Feng. Dan banyak orang datang mengunjunginya. Pemimpin kota Li Chunfeng. Dewa Perang Utara Xiang Feiyu. Pemimpin Sekte Tinju Ilahi Yang Qinhu. Taipan Real Estate Yang Wanshan. Kolektor Zhao Qiankun. Dan Raja Jarum Laut Cina Timur Hua Zongjing juga secara pribadi mengambil tindakan untuk merawat Qin Feng. Tetapi tidak ada yang terjadi. Tidak ada efek. Blood-Sura layak menjadi pembunuh nomor 1 dalam daftar gelap. Dia memegang pedang usus ikan dan menghancurkan dantian Qin Feng dengan satu pukulan. Tidak meninggalkan harapan untuk pulih. Boom, boom, boom. Ning Qingsui mengetuk pintu dan masuk. Meskipun dia juga menderita akibat guntur, dia meminum banyak obat ajaib dan sebagian besar telah pulih. Qin Feng, aku telah membuatkan Ganoderma lucidum dan sup ayam hitam untukmu selama ribuan tahun. Minumlah sedikit. Itu akan baik untuk tubuhmu. Tidak perlu. Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Saya telah menjadi orang yang tidak berguna. Minuman apapun yang saya minum tidak akan berhasil. Tidak perlu menyia-nyiakan bahan obat yang berharga ini. Petik 2 tanda seru petik 2. Mulai sekarang, aku khawatir aku tidak bisa melawan Long Jiuxiao untukmu lagi. Mendengar kata-kata ini, Ning Qingsui merasakan sakit di hatinya dan membujuk, Qin Feng, jangan sangat tertekan. Bahkan jika Anda kehilangan budidaya seni bela diri, Anda masih memilikinya. Anda dapat berbisnis atau mengejar karir resmi. Saya dapat menggunakan energi Ningfang untuk membantu Anda. Petik 2. Hei, petik 2. Qin Feng menghela nafas. Sebelumnya, ketika dia menghadapi Zhao Heilong, dia berkata bahwa yang berada di atas aturan di dunia ini bukanlah kekayaan negara atau kekuasaan tertinggi, tetapi kekuasaan absolut. Jika Qin Feng terjun ke dunia bisnis, bahkan jika dia menjadi orang terkaya di Gritsia, dia akan tetap dibantai seperti ikan di talenan di depan orang kuat yang tiada taranya. Qingsui, kamu dan Qingge tolong keluar dan tinggalkan aku sendiri. Oke, kedua wanita itu mengangguk tak berdaya dan berjalan keluar dari bangsal. Di koridor, Ning Qingsui membuka mulutnya, ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata, Qingge, aku mungkin harus kembali ke ibu kota kekaisaran baru-baru ini. Apa, meskipun dia dan Ning Qingsui berada dalam hubungan yang kompetitif sekarang dan keduanya ingin menikahi Qin Feng,
Dia tidak menyangka sahabatnya akan pergi pada saat ini. Kemarin, aku menerima kabar dari keluargaku. Long Jiuxiao telah dibebaskan dari pengasingan. Aku khawatir tidak lama lagi dia akan pergi ke klan Ning untuk melamar. Ayahku mengeluarkan perintah kematian dan memintaku untuk melakukannya kembali ke ibu kota kekaisaran dalam waktu 1 bulan. Jika demikian, dia akan mengirim tuan keluarga untuk membunuh Qin Feng. Tolong sembunyikan masalah ini untukku dan jangan beritahu Qin Feng. Di akhir kalimat, Ning Qingsui wajahnya dipenuhi kesedihan. Ning Klan tidak akan pernah berani mengancamnya seperti ini sebelumnya. Bagaimanapun, Qin Feng adalah seorang jenius tiada taraf dengan potensi tak terbatas, bahkan sebagus Long Jiuxiao. Tapi sekarang, budidaya Qin Feng telah dihapuskan, dan situasinya benar-benar berbeda. Ning Qingsui sangat tidak berdaya. Pada akhirnya, dia tidak bisa lepas dari nasibnya. Qingsui, maafkan aku. Ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Qin Feng tidak akan melakukan duel hidup atau mati dengan leluhur Beiming. Dan budidayanya tidak akan dihapuskan. Jadi kamu tidak perlu dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang tidak kamu sukai. Hoa, Lin Qingge menutupi wajahnya. Terisak, merasa sangat bersalah. Qingge, jangan berpikir seperti itu. Ning Qingsui segera memegang tangannya dan menghiburnya. Nenek moyang Beiming lah yang sombong dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Kamu menjaga Qin Feng di rumah sakit selama 3 hari dan tidak melakukannya. Bahkan tidak tidur sekejap pun. Kembalilah dan istirahat. Aku akan tinggal dan menjaga Qin Feng. Oke, Lin Qingge mengangguk dan segera kembali ke Star River Villa. Begitu dia memasuki rumah, ibunya, Zhuang Xiuqin, langsung menyambutnya. Putri, kamu kembali. Cepat berdandan. Ada beberapa pemuda kaya yang datang berkunjung. Untuk apa mereka bertanya di sini? Aku akan pergi kencan buta denganmu. Zhuang Xiuqin menjelaskan. Anak itu Qin Feng tidak berguna dan tidak memiliki harapan selama sisa hidupnya. Kamu tidak bisa menikahi orang yang tidak berguna, kan? Saya telah menemukan beberapa calon untukmu. Dan mereka semua adalah orang-orang luar biasa. Ayo pilih perlahan. Bu, kamu bertindak terlalu jauh. Mata Lin Qingge merah. Marah dan sedih, Qin Feng terluka karena aku. Dan kamu sebenarnya biarkan aku mengkhianatimu hanya dalam beberapa hari. Dia. Bu, menyerahlah. Aku tidak akan melihat pemuda kaya itu. Nada suaranya sangat tegas. Ini, Zhuang Xiuqin mengerutkan kening dan berkata, jika Anda meremehkan tuan muda yang kaya, bagaimana dengan Presiden Feng Yun? Presiden Feng Yun sekaya siapapun di negara ini dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia telah mengalahkan ratusan orang Grandmaster di kapal pesiar. Saya tidak tahu seberapa kuat Qin Feng. Jika kamu menikah dengannya, kamu akan benar-benar menikmati kekayaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Ibunya lagi. Dia kembali ke kamarnya di lantai 2 dengan wajah dingin. Bas-bas. Tiba-tiba, telepon bergetar. Nomor asing mengirim pesan teks. Nona Lin, saya Presiden Feng Yun. Dan saya punya cara untuk menyelamatkan Qin Feng. Jangan beritahu orang lain. Datang saja ke Ivy Tea House sendiri. Sampai jumpa di sana atau tidak. Ini. Lin Qingge sangat terkejut. Setiap kali dia menemui kesulitan sebelumnya, Presiden Feng Yun akan selalu muncul. Tetapi dia tidak menyangka kali ini akan sama. Dia tidak ragu lagi. Seolah-olah sudah memegang sedotan terakhir. Dia segera pergi ke Ivy Tea House. 1/4 jam kemudian, Lin Qingge tiba di kotak VIP di Ivy Tea House, membuka pintu, dan menemukan seseorang duduk di dalam. Itu bukan CEO Feng Yun, tapi seorang wanita. Wanita tertua dari keluarga Cao di ibu kota provinsi, Cao Mingyue. Kenapa kamu? Wajah Lin Qingge berubah liar. Seluruh tubuhnya dingin. Dan dia mencium aura berbahaya yang kuat. Pada awalnya, Cao Lingyun, sebagai pengikut Long Jiuxiao, selalu bermasalah dengan Qin Feng. Bahkan memanfaatkan Qin Feng untuk pergi ke gerbang Shen Quan untuk bermain di gym. Dan secara paksa menangkap Lin Qingge untuk menikah. Kemudian, Raja Qin Feng kembali, mengadakan pernikahan besar, dan menyapu semuanya. Dan pada saat yang paling kritis,
Ning Qingsui lah yang menembak Cao Lingyun dan mengambil tanggung jawab atas Qin Feng. Setelah kejadian itu, Cao Mingyue menghilang, dan dia tidak menyangka akan muncul di sini secara tiba-tiba. Tidak, ini jebakan. Lin Qingge segera berbalik dan ingin melarikan diri. Namun di belakangnya, selusin pria bertubuh besar berbaju hitam muncul di beberapa titik, menghalangi jalannya, dan dengan kasar mendorongnya ke tanah. Cao Mingyue berjalan dengan sepatu hak tinggi dan memandangnya dengan merendahkan. Dengan sudut mulutnya sedikit terangkat dan senyuman jahat muncul, dengan tatapan gila dan galak di matanya. Lin Qingge, aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Aku baru saja mengirim pesan teks dengan berpura-pura menjadi Presiden Feng Yun, dan aku menipumu. Petik 2. Bab 193 Qin Feng. Ayo putus. Pada saat ini, Cao Mingyue tampak garang, dengan api balas dendam berkobar di matanya. Sejak kematian kakaknya Cao Lingyun, dia tidak aktif, seperti ular berbisa yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Sekarang, dia akhirnya mendapat kesempatan. Itu hanyalah tipuan sederhana yang menipu Lin Qingge. Lin Qingge, kamu benar-benar idiot. Tanpa perlindungan Qin Feng dan Presiden Feng Yun, kamu tidak layak menjadi lawanku. Dan hari ini, baik Qin Feng maupun Presiden Feng Yun tidak bisa menyelamatkanmu. Kemarilah, tangkap dia, perintah Cao Mingyue. Selusin pria berpakaian hitam di depan pintu segera meraih anggota tubuh Lin Qingge dan menekannya ke tanah yang dingin. Tiba-tiba, Cao Mingyue mengeluarkan jarum suntik yang berisi ramuan ungu tua yang membuat jantung berdebar-debar. Zizizi, Cao Mingyue langsung menyuntikkan obat ke tubuh Lin Qingge. Lin Qingge berteriak kesakitan. Wajahnya berubah pucat. Hanya dalam beberapa detik, berbagai bintik beracun muncul di wajahnya. Dan wajah cantik aslinya langsung menjadi jelek. Tapi ini baru permulaan. Organ-organ dalam tubuhnya juga mulai membusuk. Tubuh halusnya gemetar. Dan dia menderita sakit hati dan usus yang terpotong. Kamu, apa yang kamu lakukan padaku? Suara Lin Qingge sangat lemah dan dia sekarat. Haha, Cao Mingyue tersenyum kejam dan menjelaskan. Ini adalah ramuan khusus yang diberikan kepadaku oleh Lord Bloodsura. Namanya. Bubuk cuancang 7 hari. Tak ternilai harganya. 1 tetes bernilai lebih dari 1 juta meter emas. Shuro, mendengar nama ini, Lin Qingge merasa ngeri. Tanpa diduga, Cao Mingyue menoleh ke pihak lain. Tidak heran dia bisa mendapatkan ramuan yang menyayat hati. Kenapa? Kamu jelas bisa membunuhku secara langsung. Kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu mencoba menyiksaku? Lin Qingge bertanya dengan bingung. Tentu saja tidak sesederhana itu. Cao Mingyue menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Dalam keadaan normal, tidak ada obat untuk terinfeksi. Bubuk cuancang 7 hari. Tapi kamu beruntung. Qin Feng adalah yang murni tubuh. Selama darahnya ditransfusikan, kamu bisa diselamatkan. 1 atau 2 tetes darah tidak cukup. Semua darah di tubuhnya harus digunakan sampai berdarah kering agar efektif. Apa? Mendengar ini, wajah Lin Qingge berubah dengan liar. Dia tidak pernah menyangka bahwa satu-satunya penawarnya adalah darah Qin Feng. Untuk menyelamatkannya, Qin Feng harus berkorban. Ini terlalu kejam. Tuan Bloodsura berkata bahwa melumpuhkan Qin Feng saja tidak cukup. Dia harus dibunuh. Aku tidak tahu apakah benih yang tergila-gila ini akan memberikan nyawanya demi wanita yang dicintainya. Ayo, lepaskan dia. Biarkan dia kembali. Perintah Cao Mingyue kepada anak buahnya. Begitu dia selesai berbicara, selusin pria besar segera melepaskan Lin Qingge. Setelah beberapa menit, Lin Qingge menyeret tubuhnya yang lemah dan meninggalkan Ivy Tea House, tersandung dan tidak ingin pergi. Beberapa orang yang lewat kebetulan berjalan ke arahnya, dan mereka terkejut saat melihat wajahnya. Dari mana datangnya benda jelek ini? Benar-benar menakutkan. Kamu jelek sekali. Apa kamu tidak punya kesadaran diri? Nasib buruk. Pergi. Jelek. Duri tak kasat mata menusuk hati Lin Qingge. Dia adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur. Dia memiliki paras cantik dan negara yang cantik. Dia banyak dicari oleh banyak orang. Namun, sekarang,
Karena bintik-bintik beracun di wajahnya akibat bubuk cuancang selama 7 hari. Orang biasa mungkin akan mengalami mimpi buruk ketika melihatnya. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, Lin Qingge berada dalam situasi putus asa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berdasarkan pemahamannya tentang Qin Feng, jika kebenaran diungkapkan, Qin Feng pasti akan memberikan transfusi darah tanpa ragu-ragu. Bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Tapi, dia tidak mau melakukan itu. Sebelumnya, Qin Feng menyelamatkannya lagi dan lagi, melewati api dan air, dan akhirnya menjadi orang yang tidak berguna, yang membuat Lin Qingge merasa sangat bersalah. Tidak peduli apa, dia tidak ingin menyeret Qin Feng ke bawah lagi. Tiba-tiba, Lin Qingge menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Qin Feng. Ding 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 ding. Di bangsal, Qin Feng mengangkat teleponnya dan menekan tombol sambungkan. Suara dingin datang dari ujung telepon yang lain. Qin Feng, ayo kita putus. Apa? Petik 2. Saat berikutnya, Lin Qingge melanjutkan. Qin Feng, saya tahu akan sangat kejam jika putus secara tiba-tiba. Tetapi rasa sakit jangka panjang lebih buruk daripada rasa sakit jangka pendek. Tempat pertama adalah karena kekuatanmu. Kamu adalah ahli seni bela diri dan keturunan orang bijak medis. Kamu bisa memberiku kemuliaan dan kekayaan. Dan kamu juga bisa membawa keluarga Lin ke tingkat yang lebih tinggi. Telah menjadi orang yang tidak berguna, tanpa kemungkinan untuk sembuh. Dan kamu bahkan telah membuat musuh di mana-mana. Jika aku terus bersamamu, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah bagiku dan keluarga. Kata-kata ini kejam dan bengis. Tidak, aku tidak percaya. Mata Qin Feng memerah dan dia berteriak, Qingge, kita telah melalui begitu banyak suka dan duka. Dan kamu telah menolak banyak pemuda dari keluarga bangsawan untukku. Aku tidak percaya. Percaya kamu adalah tipe orang yang rakus akan kesombongan. Wanita, apakah kamu sedang diancam oleh seseorang? Idiot. Lin Qingge menitikkan beberapa baris air mata, tetapi memegang ponselnya erat-erat dan memaksa dirinya untuk tetap kedinginan. Nada untuk mencegah Qin Feng menemukan petunjuk apapun. Dia melanjutkan, semua yang saya lakukan sebelumnya semuanya saya pura-pura untuk mendapatkan kepercayaan Anda. Jika tidak, bagaimana Anda bisa bertarung sampai mati dengan Patriark Beiming untuk saya? Petik 2. Sejujurnya, saya sudah memiliki cinta baru. Presiden Feng Yun. Petik 2. Anda juga harus tahu bahwa Presiden Feng Yun sudah menyukai saya sejak lama. Dia telah memberi saya hadiah pertunangan dan mutiara berusia 1000 tahun senilai 1 miliar. Dalam hal kekayaan, dia memiliki kekayaan bersih puluhan miliar dan sekaya negara manapun. Dalam hal kekuatan, dia telah mengalahkan ratusan tuan dan kuat. Jadi, saya memilih menjadi istri Presiden Feng Yun. Petik 2. Anda meninggalkan saya karena Presiden Feng Yun. Pada saat ini, Qin Feng merasa sangat pahit di hatinya. Dan kemarahan yang tak terlukiskan menyebar di dadanya. CEO Feng Yun jelas adalah dia. Setiap saat, dialah yang diam-diam melindungi Lin Qingge secara rahasia. Tanpa diduga, dia akan melakukan hal yang tidak berperasaan seperti itu. Qin Feng, aku minta maaf padamu. Tapi ketika orang pergi ke tempat yang lebih tinggi, ibuku juga berkata bahwa aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku menjaga sampah. Mulai sekarang, kami tidak akan menghubungimu. Dan kamu tidak boleh datang menemuiku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Petik 2. Namun detik berikutnya, air mata berlinang. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya dan menangis. Aduh, Qin Feng. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini untuk menyelamatkan hidupmu. Cukup, segera. Lin Qingge kembali ke Star River Villa, menulis surat bunuh diri, dan menyembunyikannya di bagian bawah laci. Segera, dia mengeluarkan belati dan menusuk arteri di pergelangan tangannya. Cua, darah berceceran, mewarnai sebagian besar tubuhnya menjadi merah. Segera, kesadaran Lin Qingge mulai kabur. Dan pikiran terakhir muncul di benaknya. Qin Feng, tidak ada takdir dalam hidup ini. Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan menjadi pengantinmu lagi.